Masih bersama saya Sarah Ariyanti dalam special program Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Bank and Financial Services yang bertajuk Transformasi Bisnis dan Keuangan Digital, Fondasi Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Dan untuk membedah tren bisnis perbankan syariah dan kelanjutan transformasi bank digital syariah pertama di Indonesia ini, sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk atau Bank Aladin Syariah, Bapak Koko Catur Rahmadi. Halo Pak Koko. Halo Sarah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh. Pak Koko gimana? Alhamdulillah sehat, walaupun tapi enak cuaca hari ini ya. Adem ya Pak ya? Mendung adem gitu, biasanya kan Jakarta panas gitu benar adem. Oke. Moga-moga akhir tahun industri kita tutup dengan adem dan tetap tumbuh. Amin Pak, sampai tahun depan juga ya Pak ya, adem terus. Juga, betul. Oke, Pak Koko sebelumnya terima kasih loh sudah Sama-sama, Sarah. Berbincang bersama kami di CNBC Indonesia. Mungkin kita langsung aja Pak Koko ke pertanyaan yang pertama begitu ya. Kan kita juga tahu bahwa OJK ini menyatakan bahwa total aset industri perbankan syariah ini tercatat ada sebesar 979 triliun rupiah ya di akhir Agustus 2025 tahun ini. Dan market share-nya itu mencapai hingga 7,4. Ya, 7,5 kurang dikit. Betul, 7,5 kurang dikit gitu ya dari total aset perbankan di Indonesia. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana nih Pak menyikapi tren ini? Ya. Jadi terima kasih Sarah, para pemirsa CNBC yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya kita harus bersyukur bahwa setelah sampai Q3 ya 2025 ini industri perbankan terutama industri perbankan syariah masih bisa tumbuh dengan baik ya. Kalau kita lihat kemarin BPS mengeluarkan pertumbuhan ekonomi alhamdulillah masih di atas sedikit dari 5% ya. Jadi so far kita lihat langkah-langkah upaya dilakukan pemerintah dan disambut oleh industri ini menunjukkan tren perkembangan yang positif. Nah, kalau kita lihat sendiri perbankan syariah sejak terjadinya COVID, kemudian ada konsolidasi perbankan plat merah menjadi satu perbankan yang cukup besar dan menjadi lokomotif bagi industri syariah, kita melihat pertumbuhannya juga cukup menggembirakan, walaupun kita masih punya challenge dari sisi inklusinya yang masih di kisaran 13-an something persen, 14%. Walaupun dari sisi literasi yang 44-45% cukup menggembirakan. Ya. Cuman tantangan ke depan adalah kita melihat dengan jumlah penduduk yang 270 juta, 280 juta, yang katanya 85% Muslim, dan kemudian kita melihat 17.000 pulau di Indonesia, ya accessibility menjadi PR. Accessibility menjadi PR. Cuman kami sendiri dari Bank Aladin Syariah yang mengusung tema Bank Syariah Digital pertama di Indonesia, kita berharap dengan sentuhan digital kita bisa meningkatkan inklusi sehingga angkanya cukup menggembirakan lah mestinya, tidak di belasan gitu ya. Kalau kita lihat konvensional kan angkanya udah 78% ya untuk inklusinya ya. Jadi kita berharap dengan pendekatan yang dilakukan Bank Aladin Syariah dari sisi digitalisasi, kita berharap masyarakat yang susah terjangkau tapi bisa kita touch, bisa kita jangkau dengan konsep digitalisasi. Benar-benar dengan aksesibilitas yang mungkin ya tadi Pak Koko juga bilang negara kepulauan gitu ya. 85% Muslim, sebenarnya marketnya ini besar sekali gitu ya. Nah dengan digital ini bisa tersentuh tentunya. Oke, Pak Koko, ini kan untuk mengakselerasi bisnis dan juga kontribusi terhadap industri perekonomian nasional gitu kan, OJK juga mengakui nih kalau pelaku di industri perbankan syariah ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti mungkin di aspek permodalan dan juga diversifikasi produk. Nah perihal hal ini Pak Koko, sejauh mana sih peluang dan juga tantangan yang dihadapi Bank Aladin Syariah dalam hal melakukan mungkin diversifikasi produk, dan di sisi lain ini apakah demand produk-produk keuangan yang mungkin advance gitu ya di perbankan syariah sebenarnya sudah betul-betul dibutuhkan masyarakat atau belum, seperti mungkin nasabah perbankan syariah gitu. Oke. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman di regulasi, baik itu OJK maupun Bank Indonesia ya,
dengan adanya inisiatif-inisiatif produk baru yang ya kalau istilah anak sekarang lagi happening lah gitu ya, lagi in gitu ya. Baik yang sifatnya langsung itu produk keuangan, financial produk, maupun yang sifatnya sosial produk ya, social finance ya. Jadi ada dua yang diagung-agungkan. Yang pertama yang 2 tahun terakhir ini ya, yang pertama yaitu CWLD ya, cash wakaf link deposit, itu ada unsur social finance-nya. Kemudian tadi kalau Sarah singgung tentang permodalan gitu ya, OJK BI mendorong produk yang namanya SRIA ya, Syariah Restricted Investment Account. Ini sebenarnya salah satu jawaban atau tools untuk mengantisipasi permodalan seandainya mau ada investor dan bank tersebut kepentok BMPK katakannya. Nah itu, jadi dua produk ini yang jujur saya harus apresiasi ke OJK dan Bank Indonesia yang didorong sehingga kita di industri bergeraknya agak-agak menjadi semakin leluasa, Nah, di satu sisi sebenarnya perbankan syariah ini perlu lompatan. Nah, kebetulan minggu lalu Mbak Sarah, kita di industri perbankan syariah itu mengadakan pertemuan di Jawa Timur, di Surabaya. 2 hari pertemuannya, Senin sama Selasa. Ada 2 di sana, Indonesian Islamic Summit Festival, dan ada Sarasehan Industri Perbankan Syariah. Nah, di sana kita head to head itu dengan teman-teman di OJK, dan sekali lagi saya apresiasi yang luar biasa ke teman-teman OJK yang mendengarkan kami apa-apa masalahnya yang ada di industri. Nah, salah satunya yang diperlukan adalah lompatan supaya market share yang tadi 7,44 ini ya bisa double digit lah kira-kira gitu ya. Karena kalau kita melihat industri yang lain, ya misalkan industri syariah yang lain ya, potensinya besar. Contohnya halal, ekosistem, fashion ekosistem. Nah, ini bisa menjadi vehicle lah bagi industri perbankan untuk mendapatkan lompatan. Nah, ketika lompatan itu izin, Prof. Nuh, kalau saya pinjam kata-katanya beliau, industri ini perlu galah. Galah. Jadi kalau kita mau lompat tinggi, kita lompat biasa, mungkin 150 meter bisa keren gitu. Tapi kalau kita pakai galah, mungkin bisa 2 meter, 3 meter. Nah, galahnya ini apa? Nah, kami di industri, tidak hanya Bank Al-Adin Syariah, tapi di industri, di asosiasi, sedang meramu mencari rumus yang cocok. Sehingga lompatan dari market share perbankan syariah ini cukup signifikan. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi saya juga penasaran nih Pak, lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin boleh di-spill lagi nih Pak, dan juga dijelasin apa sih selain hal tersebut, galah tersebut ya, lagi meracik rencana-rencana ataupun apa sih yang bisa digunakan gitu atau dilakukan untuk menjadi galah agar lompatan dari bank-bank syariah di Indonesia ini lebih tinggi lagi. Apalagi nih Pak di sana yang jadi galahnya ada 2. Apa tuh? Ya, yang pertama tadi udah saya spill gitu ya, kaitannya sama digitalisasi. Ya, karena dengan digitalisasi ini dari sisi biaya kita bisa mengakses 17.000 pulau tadi menjadi lebih murah dan lebih mudah. Ya kan? Ya, jadi harapannya dengan digitalisasi, inklusinya yang tadi 13% bisa double, triple gitu ya, 30-an, syukur-syukur dengan kayak seperti konvensional, di atas 50%. Nah, yang kedua adalah membangun kolaborasi, sinergi sesama. Tidak hanya perbankan, industri yang lain, kaitannya sama industri syariah, dalam bentuk membangun ekosistem. Nah, ini yang coba kita pikirkan. Contoh yang paling simpel, Sarah. Ekosistem halal food. Pertanyaan saya simpel aja kok ke teman-teman yang mungkin sedang mengajukan perizinan untuk sertifikasi halal misalkan. Pertanyaannya, rekeningnya sudah di bank syariah belum? Ya, nggak usah khawatir ya. Dengan keberadaan bank syariah sekarang yang sudah tersebar dan sudah disupport dan digitalisasi, akan sangat gampang sekali untuk membuka rekening yang sifatnya rekening syariah. Misal, itu contoh yang paling simpel tuh. Itu dari sisi ekosistem halal food misalkan. Belum lagi kalau kita bicara ekosistem fashion. Fashion yang ramah muslim. Ya. Katanya, Mbak Sarah, katanya kalau cewek itu
vestnya itu ada 19 titik. Wah, itu dari rambut dan lain sebagainya gitu ya, kerudung dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tantangan kami juga di industri, kalau kami bisa membangun ekosistem itu, saya yakin-yakinnya bahwa angka inklusinya akan eksponensial. Oke, nah dari kolaborasi tadi gitu ya Pak Koko, sebenarnya sangat menarik gitu karena memang kolaborasi dan juga kolam dari ekosistem halal di Indonesia ini kan besar begitu ya Pak ya. Nah tantangannya tuh apa untuk membuat ekosistem halal tadi itu Pak? Ada beberapa hal tantangan, tentunya ada yang dari kami, dari industri, kita punya kewajiban untuk selalu melakukan literasi, dan mempermudah inklusinya, tadi udah kita bahas. Yang berikutnya lagi adalah tentunya kita perlu juga gayung sambutan dari government, baik dari regulator, BI OJK, maupun dari government yang lain, Departemen Keuangan, kemudian legislatif, untuk memberikan istilahnya itu keberpihakan. Keberpihakan kepada kami, industri perbankan atau industri syariah, keuangan syariah ini, yang secara usia jauh ya dibanding yang sudah mature, kakak-kakak kita yang ada di konvensional. Ya. Jadi playing field-nya itu harus sedikit dibedakan, karena kita baru gitu. Kalau bayi baru lahir kan masih perlu imunisasi ya. Nah, ada hal-hal sifatnya keberpihakan, tidak hanya dalam bentuk insentif yang sifatnya keuangan ataupun teks, tapi ada juga insentif yang sifatnya policy. Policy yang kalau kita contoh misalkan dari negara-negara sebelah gitu ya, bagaimana di negara tetangga itu beberapa government atau dana BUMN-nya itu sekian persen harus muternya di industri syariah misal gitu. Itu kan nggak ada cost. Kalau misalkan kalau yang sebelumnya mungkin teman-teman selalu mengajukan, ayo Pak Koko kita tolong ajukan ada teks yang berbeda dan sebagainya. Kalau teks berbeda mungkin nanti akan ada sedikit berkurang di penerimaan. Tapi sebenarnya nggak salah juga usulan different tax. Karena apa? Ini saya kembali sedikit mundur ke bahasan pertama kita tadi, kaitannya dengan social finance. Ya. Saat ini banyak social finance di Indonesia. Saya mundur lagi sedikit, Indonesia itu kan ditasbihkan atau terpilih sebagai negara paling mudah untuk melakukan charity. Ya kan, charity. Jadi memang kalau di sisi agama saya Islam gitu ya, ziswab, zakat, infak, sedekah itu kan berlimpah di Indonesia, dan orang itu sangat-sangat rela untuk melakukan charity. Nah, ini kalau industri perbankan syariah bekerja sama dengan government bisa mengelola dengan baik, dan itu menjadikan suatu kreasi, katakan wakaf ya, CWLD, cash wakaf deposit gitu ya, yang belum ada di industri keuangan tadi bisa masuk ke industri, kan ujung-ujungnya juga bisa menjadi potensi pajak, potensi pendapatan bagi negara. Nah, ini yang perlu sama-sama yuk bareng kita duduk bersama, kita pikirkan apa yang bisa diberikan oleh industri perbankan syariah terutama buat negeri tercinta ini. Oke.